Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Kiranya kita semakin semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Kita semakin bisa merasakan hadirat Tuhan setiap waktu. Kita semakin benar-benar berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di sekitar kita atau orang-orang yang lakukan di sekitar kita, kita pandang Tuhan Yesus. Amin ya. Karena kita tahu tujuan kita. Karena kita tahu Tuhan kita itu begitu nyata, sehingga apapun yang dilakukan dunia, kita tahu tujuan kita, yaitu menuju Tuhan Yesus. Selama di dunia, tugas kita adalah memaksimalkan talenta kita, menggunakan semua talenta kita. Tapi terkadang di dunia ini manusia-manusia itu tidak mampu memaksimalkan talenta mereka, karena mereka tidak tahu bahwa mereka ada talenta tersebut. Tuhan taruh di dalam diri mereka. Karena keterbatasan waktu, mereka harus mencari nafkah untuk dirinya atau keluarga, atau karena dia orang yang kurang mampu sehingga tidak bisa berlatih untuk mencoba apa saja, untuk mengetahui talenta apa yang Tuhan taruh dalam dirinya. Itu permasalahan semua orang, sehingga banyak talenta yang Tuhan taruh di banyak orang itu tidak bisa digunakan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Karena begitu banyak hal di dunia yang harus mereka jalankan, rutinitas yang harus mereka jalankan untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk menyelesaikan pendidikan mereka, untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka tidak bisa memaksimalkan talenta yang ternyata Tuhan taruh. Amin ya. Jadi banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk saling bantu, saling support. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu tujuan kita itu ke surga, bertemu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Amin ya. Amin. Kiranya kita saling membantu, saling menguatkan, saling mensupport, saling mendukung untuk tujuan yang sama. Amin ya. Amin. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah kita bisa menjadi yang Tuhan mau selama hidup kita di dunia ini yang cuma sekali ini saja. Kita tidak bisa mengulang lagi. Kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu cuma sekali ini. Satu kali ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum waktu kita berakhir di dunia ini, mari lakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita saling bantu support ya, untuk bisa memunculkan talenta-talenta di dalam diri semua orang, untuk bisa menjadi kepanjangan Tuhan, untuk menjadi berkat ya tentunya bagi orang-orang sekitar kita, atau sekitar orang-orang yang kita bantu untuk memunculkan talenta mereka, sehingga dunia lebih baik, sehingga banyak orang yang bisa merasakan kemuliaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, karunia Tuhan. Mereka bisa tahu bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, karena mereka punya waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mereka punya waktu untuk berdoa atau bernyanyi atau melakukan apapun ya. Hati mereka menjadi lebih sejuk karena hadirat Tuhan memenuhi diri mereka. Itu tugas kita untuk saling bantu, saling support, saling dukung, agar setiap orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin ya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam diri kita semuanya. Karena kita tahu tujuan kita itu menuju ke Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih
pulih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami akan mulai renungan hari ini. Berajalah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, melingkupi kami semua. Amin. Amin ya. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 11 sampai 16. Judul perikopnya Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberni. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Paulus tiba di Roma. Di sini kita tahu bahwa kemarin kita bahas dan renungkan bahwa Paulus saat menuju ke Roma ya, kapalnya terkarab. Nah, di sini diceritakan bahwa Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian ya, setelah berada di Malta, mereka berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Nah, di sini dikatakan mereka sampai ke Regium. Kemudian bertiuplah angin selatan, pada hari kedua sampailah mereka di Puteoli. Di situ mereka dikatakan di ayat 14 berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberni. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Jadi Paulus saat melihat jemaat-jemaat itu, Paulus bersyukur, lalu kuatlah hatinya. Kenapa? Paulus itu telah ditahan 2 tahun lebih. Dan saat bertemu dengan jemaat pertama kalinya saat di Roma, kuatlah hati Paulus. Itulah gunanya jemaat, untuk saling menguatkan. Bahkan untuk sekelas Paulus pun, saat melihat jemaat yang mendukung dia, kuatlah hati Paulus. Terpujilah Tuhan. Amin ya. Di sana dikatakan setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Hal yang dialami Paulus, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, mengalami banyak hal. Dan saat berjumpa dengan jemaat, hati Paulus mengucap syukur dan kuatlah hatinya. Karena apa? Paulus baru saja mengalami siksaan, penjara bertahun-tahun.
Amin ya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang sakit, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan mujizat daripada-Mu. Untuk semua orang yang melakukan usaha, pekerjaan, beri kami semua usaha pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu. Dan setiap kami yang memerlukan pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang daripada-Mu, takut Engkau, cinta Engkau. Dan siapapun yang mengalami masalah Tuhan, beri kami jalan keluar, beri kami solusi-Mu, beri kami terobosan-terobosan daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.